Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali Allah mempertemukan kita melalui kegiatan yang penuh keberkahan ini. Tafsir Al-Qurtubi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Wahai sekalian manusia, sembahlah akan Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Wassamaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah pula yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu banyak buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian menjadikan selain daripada Allah sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian dalam keraguan-raguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratim min mithlih, maka datangkanlah oleh kalian satu surah yang sepertinya. Wada'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kalian. Min dunillah, selain dari Allah. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan tidak akan pernah kalian mampu melakukannya, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kalian akan api neraka yang kayu bakarnya manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannat, bahwasanya bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarah, tiap-tiap kali mereka diberi rezeki dari apa yang ada dalam surga itu berupa buah-buahan, rizqan sebagai pemberian, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka berkata, ini seperti yang telah kami diberi rezeki sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi dengannya yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka penghuni surga itu di dalam surga akan memperoleh pasangan-pasangan istri-istri yang senantiasa suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya, di dalam surga kekal selama-lamanya. Hadirin
kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas sekilas ayat yang ke-21 surah Al-Baqarah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menghimbau kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Tuhan mereka, menghambakan diri kepada Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka dan juga orang-orang sebelum mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, u'budu ini adalah merupakan kata perintah, fi'il amr. Dan kata abdun itu berasal pula dari kata abada, ya'budu ibadatan. Abdun itu diartikan dengan hamba, yang dalam bahasa, mohon maaf, kasarannya adalah budak. Orang Arab menyebutkan hamba, mendefinisikannya sebagai al-abdu huwa asyai'ul mamluk. Budak itu adalah sesuatu yang dimiliki. Kita ini hambanya Allah, budaknya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Allah memang banyak memberikan perintah dan arahannya, himbauannya kepada makhluk yang terbaik yang diciptakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita. Karena Allah berbeda dengan manusia. Manusia yang memperbudak manusia yang lain, meskipun itu salah di dalam agama, Rasulullah menyatakan, kaifasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Bagaimana mungkin kalian memperbudak manusia yang lain, sedangkan ia dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas. Hadis ini salah satu pernyataan yang menegaskan bahwa tak layak manusia memperhamba, memperbudak manusia yang lain. Kita ini hanya layak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Sedangkan manusia tentu tidak. Allah yang menyiapkan segala-galanya untuk kita. Sedangkan manusia tentu tidak. Jadi hendaklah kepatuhan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tentu mutlak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, karena Allah tidak pernah memaksa hamba ciptaannya, Allah hanya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Allah memberikan dua petunjuk, imma syakiran wa imma kafura. Jalannya orang yang pandai bersyukur dan jalannya orang yang ingkar. Semua masing-masing punya konsekuensi. Orang yang pandai bersyukur, konsekuensinya adalah mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itu, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan mendapatkan azab, murka Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujung-ujungnya dari akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari himbauan Allah ini hendaknya kita renungkan dan kita realisasikan di dalam tatanan kehidupan kita. Orang yang beriman, ketika dia mendengarkan perintah Allah, maka sikap mereka benar-benar mendengar dan berusaha untuk mentaatinya. Wa ma qaulal mu'minina idza du'iya ila Allah ayyaqulu sami'na wa ata'na.
Tak ada ucapan orang-orang yang beriman itu ketika dia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang terlontar dari mulut mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah dan kami taati. Orang yang taat, berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka inilah orang yang dikategorikan sebagai dan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Allah yang menjadikan bumi ini untuk kalian sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Jemaah yang dirahmati Allah. Bumi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah bahwa bumi ini bulat, dan di kemudian hari oleh Galileo dia juga menyatakan kepada masyarakat pada saat itu pendapatnya bahwa bumi ini bulat, yang mana pada saat itu bertentangan dan dengan pendapat penguasa di masa itu, yang ujung-ujungnya karena mempertahankan pendapatnya Galileo dihukum mati oleh sang penguasa pada saat itu, di mana sang penguasa berpendapat bahwa bumi ini segi empat, datar. Jemaah sekalian ya Allah, coba diperhatikan. Bumi ini bulat dan kita hidup di atas bumi. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran di ayat yang lain bahwa bumi ini beredar, berputar. Ketika kita berada di putaran yang di bawah, mengapa kita tidak jatuh ke bawah? Hal itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi. Daya tarik bumi. Tentu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sehingga sekalipun satu saat kita berada di bawah, ketika bumi berputar kita berada di bawah, tetap kita tidak jatuh. Karena ada daya tarik bumi, gaya gravitasi tadi itu. Allah Maha Kuasa. Di surah At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan langit ini 7 tingkat. Wa minal ardi mithlahunna, dan juga bumi 7 lapis. Bumi 7 lapis sebagaimana langit 7 tingkat. Jadi tingkat itu bertingkat ke atas, langit bertingkat ke atas, sementara bumi bertingkat ke bawah. Bumi 7 lapis, sementara langit 7 tingkat. Di lain hal, Rasulullah menjelaskan bahwasanya lapisan bumi yang 7 ini, jarak satu lapis, lapisan pertama dengan lapisan kedua, Rasulullah menyatakan 500 tahun perjalanan. Jamaah yang dirahmati Allah, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit yang 7 tingkat itu dengan bumi, antara langit dengan bumi tak ada satu pilar pun juga yang menahan. Sementara Allah nyatakan di ayat ini, was-samaa'a binaa'a, Allah sebagai bangunan. Berbicara tentang bangunan, tentu mesti ada pilarnya, ada tiangnya. Tetapi langit
tak mempunyai tiang. Artinya bumi tak ada tiang meniangi langit. Kenapa demikian? Ini menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diteropong dengan kacamata dari luar angkasa, maka setiap planet itu, jamaah sekalian di Allah telah menempatkan di tempat-tempat tertentu. Dan mereka beredar, ada di antara planet itu yang beredar pada peredarannya sendiri. Dengan ritme perputaran yang sangat teratur. Tidak pernah mereka itu lebih cepat dan tidak pernah mereka lebih lambat. Jarak mereka sudah ditentukan oleh Allah, tak pernah maju dan tak pernah mundur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih pantaskah kita menuhankan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Masih pantaskah kita ada orang menjadikan patung-patung sebagai Tuhannya? Masih pantaskah ada orang menjadikan manusia biasa seperti dia sebagai Tuhannya? Ini ayat kauniyah yang Allah utarakan. Memberikan penjelasan kepada manusia bahwa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan untuk kalian, hai manusia, bumi ini. Dalam surah yang lain, di surah Al-Baqarah pula, Allah mengatakan, walakum fiha mustaqar. Tempat berketetapanmu, tempat tinggalmu yang cocok hanya di bumi. Manusia boleh keluar angkasa, tetapi tidak akan pernah mereka cocok tinggal di luar bumi, tidak pernah. So Allah sudah menetapkan bahwa tempat bermukimnya, tempat tinggalnya bagi manusia yang cocok hanya di bumi. Wassama'a bina'a, langit sebagai bangunan. Kemudian Allah nyatakan wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air itu Allah mengeluarkan banyak buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Kemudian di akhir ayat ke-22 ini Allah nyatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan sekali-kali kalian menjadikan ada sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahakuasaannya, seluruhnya diperuntukkan untuk manusia. Wa antum ta'lamun. Semua manusia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala-galanya ini untuk kemaslahatan kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-23 Allah nyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu isinya pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu pula di antara isinya adalah wabayyinatim minal huda, penjelasan-penjelasan dari banyak petunjuk-petunjuk. Al-Quran itu pula isinya wal furqan, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada di antara kalian yang ragu, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka Allah memberikan tantangan, coba datangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran. Hai orang-orang Arab yang kalian jago, mahir berbahasa Arab. Bahkan dahulu kala menjadi kebiasaan orang Arab itu berlomba dalam bersyair. Dahulu kala di masa jahiliyah ada satu pasar yang namanya
suku Ukau, pasar Ukau. Di pasar itu tak ada barang yang diperjualbelikan. Pasar itu terletak di tengah-tengah lapangan, dan di tengah lapangan itu hanya ada sebuah panggung. Di atas panggung itulah mereka yang orang-orang Arab yang ahli syair memamerkan dan memperdengarkan syairnya. Mereka yang terpesona dengan syair itu dengan spontan melemparkan pundi-pundi, kantung-kantung yang berisi uang. Yang kedua, yang terbaik dari syair-syair itu digantung di dalam Ka'bah, di depan Ka'bah. Sebagai penghargaan akan kebaikan dan kehebatan dari syair itu. Orang Arab yang ahli bahasa Arab ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran itu, fa'tu bi suratim min mithli. Datangkan satu surah yang sama. Malah Allah memberi peluang. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil saksi-saksi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syuhada'akum, para ahli tafsir menyatakan makna a'wanakum wa nusara'akum. Siapa-siapa saja yang bisa menolong dan membantu kalian. Syekh Al-Farra menyatakan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah itu. Minta bantuannya. Jin-jin yang kalian bekerja sama, minta bantuannya. Bekerja sama dengan kalian untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quran. In kuntum sadiqin. Jika kalian orang-orang yang benar. Jemaah sekalian yang rahmati Allah. Kita semua faham bahwa Rasulullah SAW tak bisa membaca, tak bisa menulis. Dan itulah yang menjadi salah satu dalil terpatahkannya tuduhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bahwa Quran ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini pula menyatakan bahwa kalian kalau menyatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad dan kalian ragu-ragu terhadap kebenaran dalam Al-Quran, coba kalian yang merasa diri lebih hebat dari Rasulullah yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis itu. Kalian orang-orang yang jago, bikin seperti yang diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberi jaminan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan pernah kalian mampu melakukannya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Huruf lan dalam ilmu nahwu dinyatakan harfu nafyin wa nahyin. Huruf yang menafikan, meniadakan, dan sama sekali tidak akan pernah bisa. Artinya, sebuah kalimat yang dinyatakan diawali dengan huruf lan, sama sekali hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dia tidak akan mampu bisa melakukannya. Mereka sama sekali tidak akan mampu melakukannya. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu melakukannya dan tidak akan pernah, sama sekali kalian mampu melakukannya, tidak akan pernah. Fattakun nara. Allah memberi solusi dengan kasih sayangnya. Takutlah kalian akan api neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Yang kayu bakarnya manusia dan batu-batuan. Tentu mereka yang mengingkari Al-Quran. Mereka yang menutup hatinya dari petunjuk-petunjuk dan pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengantarkan mereka kepada pengingkaran, kekafiran. Ada sebuah fenomena dalam lintasan sejarah. Musailamah Al-Kadzab diberi gelar dengan Al-Kadzab, pendusta, karena dia mengaku dirinya sebagai nabi.
untuk mengukuhkan dan menguatkan dirinya bahwa dia nabi. Dia juga mempromosikan dan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya turun kepadanya wahyu sebagaimana turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surah Al-Fil yang menandingi surah Al-Filnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baru 2 ayat yang dia kemukakan surah Al-Filnya dia, orang semua sudah pada ketawa dan meyakini bahwa itu bukan wahyu. Musailamah menyatakan, surah Al-Fil saya adalah di ayat yang pertama sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi di surah yang kedua, Musailamah menyatakan, lahu dhailun tawil wa batnuhu kabir. Gajah itu belalainya panjang dan perutnya besar. Itu yang membuat seluruh khalayak ramai yang mendengarkannya tertawa. Dan mereka menyatakan ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa di awal-awal turunnya Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah itu, akhiran dari ayat itu mirip-mirip. Ya, hurufnya sama. Hurufnya sama yang saya maksudkan. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, dal semua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat yang lain, surah An-Nas katakanlah, akhirannya sin semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seolah-olah dia bersajak. Huruf akhirnya sama semua. Ini merupakan tantangan bagi orang-orang Arab yang pada saat itu yang memang gemar bersajak. Hei kalian, kalau Quran ini buatan Muhammad, coba bikin yang sama. Bikin yang sama. Tetapi ini di antara ayat yang Allah jaminkan mereka tidak akan pernah mampu melakukan hal yang seperti itu. Jamaah sekalian yang Allah. Orang Arab saja yang ditantang seperti itu. Dan mereka sama sekali tidak mampu melakukannya. Mereka lemah dalam persoalan ini. Satu persoalan saja. Mereka lemah, tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Bagaimana lagi dengan pedoman hidup yang Allah hamparkan, yang Allah tuntunkan, yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Itu artinya bahwa pedoman hidup yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah bisa menandingi dan menyamai pedoman hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah sekalian yang Allah, sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tak ada tindakan lain yang harus kita lakukan adalah benar-benar ketundukan kita kepada apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, membantah petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentu kedurhakaan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kafir itu dia akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Di surah At-Tahrim pun juga Allah nyatakan. Ya, di surah At-Tahrim Allah nyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka itu kayu bakarnya
manusia dan bebatuan. Di neraka tidak berlaku dan tidak dibutuhkan minyak tanah. Tidak dibutuhkan gas. Tidak dibutuhkan korek. Kenapa? Apinya memang sudah ada. Manusia semakin besar badannya dan dia durhaka kepada Allah, tentu logikanya semakin besar api yang bakal dia timbulkan dari keadaan badannya tadi itu. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita tidak ingin, tentu kita tidak ingin merasakan walaupun sejenak bagaimana hebatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka. Karenanya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Di doa yang lain Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Masukkan kami ya Allah ke dalam surgamu, negeri keselamatan. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa diucapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatin naru wal jannatu. Neraka dan surga, mereka semua berdua ini berdialog. Faqalat, neraka berkata kepada surga, yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun. Saya ini dimasuki oleh orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh. Waqalat, sementara surga itu berkata, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin. Saya ini dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Faqala Allah azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, anti, engkau wahai neraka, anti adabi, engkau wahai neraka, azabku, u'adzibu biki man asya. Aku mengadab dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Wa qala lihadhihi, dan Allah berfirman kepada surga, anti, engkau wahai surga, rahmati, engkaulah kasih sayangku. Arhamu bika man asya. Aku merahmati biki dengan engkau man asya, siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mulu'aha. Dan tiap-tiap dari kalian ada yang mengisinya. Ada yang mengisinya. Ada orang-orang yang bahkan masuk di keduanya, masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah di depan para sahabat, beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Dalam keheranan, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah juga tidak masuk ke dalam surganya Allah karena amalanmu. Rasulullah memberikan keyakinan dengan jawaban, wala ana, saya pun juga tidak masuk surga karena amalan saya. Illa ayyataghammadani Rabbi birahmatih. Saya masuk surga
melainkan karena saya diselimuti oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ulama kita menjelaskan, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, tentu syarat utamanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah. Orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan dirinya dari yang dilarang Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah itulah Allah masukkannya ke dalam surganya. Sebaliknya mereka yang membangkang, mereka yang mendurhaka, tentu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurkaan Allah itu, Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada neraka, halim talati, wahai neraka, sudah penuhkah engkau? Neraka menjawab, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan lagi. Ini artinya bahwa tidak akan pernah penuh neraka itu. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita menyadari diri kita bahwa ada keinginan kita yang sangat mulia. Ada harapan kita yang sangat bagus. Kita berharap dan kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan tidak ada pilihan lain. Hanya satu-satunya. Yaitu dengan meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mentaati perintah Allah. Dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Kaji Al-Quran agar kita tahu apa yang Allah kehendaki. Kaji Al-Quran. Membacanya saja bernilai pahala, apalagi mengkajinya. Rasulullah menyatakan dalam salah satu hadis masyhur beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu sebabnya seluruh ulama menyatakan bahwa wajib hukumnya setiap muslim yang taat dalam 24 jam, dalam keseharian dia hidup, harus dia menyisihkan dari lintasan waktunya untuk dia membaca Al-Quran. Wajib hukumnya dalam lintasan waktunya dia menyisihkan di antaranya untuk membaca Al-Quran. Jangan sama sekali dalam perjalanan waktu itu dia mengabaikan untuk membaca Al-Quran. Kita akan jauh dari pedoman hidup. Kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kita malas membaca dan mengkaji Al-Quran. Jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-25 Allah nyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perhatikan jemaah sekalian, iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Iman tanpa pembuktian tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus kualitas keimanan seseorang dibuktikan dengan semakin bagus amal salehnya, maka menunjukkan semakin bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Hujurat ada sebuah fenomena yang Allah gambarkan terhadap mereka-mereka yang muslim mengaku diri beriman tapi belum beramal saleh, keimanannya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang Arab Badui, orang Arab pegunungan yang jarang mengikuti kajian-kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masuk agama Islam dengan penuh kebanggaan, mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah. Dari jauh mereka sudah berteriak, "Ya Rasulullah, amanna." Allah abadikan di surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna.
Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan hai Muhammad, Allah yang Maha Tahu memerintahkan kepada Rasulullah, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kata yang pantas kalian ucapkan hanya baru sebatas kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Hal itu disebabkan karena iman itu belum masuk di dalam hatimu, belum terpatri, belum tertancap di dalam hatimu. Baru hanya sebatas ucapan dan pemikiran saja. Di akhir ayat itu Allah nyatakan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah mengurangi nilai pekerjaanmu sedikit pun juga. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan infak dan sedekah. Tidak akan berkurang rezeki seseorang dengan ketaatannya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga yakin bahwa tidak akan pernah miskin saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekian puluh juta uang dia korbankan untuk merealisasikan dan melengkapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah Allah merugikan kita. Tidak akan pernah Allah mengabaikan kita. Ketaatan kita kepada Allah tentu bernuansa maslahat sepenuhnya kepada kita. Tidak akan pernah bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita rajin membesarkan dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bertambah kemuliaannya Allah dan tidak akan pernah berkurang kemuliaannya Allah ketika kita tidak pernah atau malas enggan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Man amila salihan falinafsi. Siapa yang berbuat baik, maka hasilnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat buruk, tentu dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Apa berita gembiranya Allah? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka surga. Jannat, jamak dari jannatun. Jannatun, jannatani, jannat. Itu artinya bahwa surga itu juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Dan surga ini diperuntukkan bagi mereka yang masing-masing mempunyai kualitas dan kelebihan amalan-amalan. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir, di bawahnya ada sungai-sungai. Rasulullah menjelaskan sungai di surga itu ada 4 macam airnya. Ada air yang sungainya dari madu. Ada air yang sungainya, ada sungai yang airnya dari susu. Ada sungai yang airnya dari tuak, tentu tidak memabukkan. Ada sungai yang airnya dari air biasa. Hebatnya, semua penghuni surga diberi fasilitas umum oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah nyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga, kalian akan memperoleh, mendapatkan apa yang kalian ingini, yang kalian maui langsung terrealisir. Walakum fiha ma tad'un. Di surga kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Tidak menutup kemungkinan
Dan semua menjadi harapan kita. Kita masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi bisa jadi saya tidak berjumpa dengan salah seorang dari bapak, dari ibu. Kemudian ketika, katakanlah, saya mencari-cari mana dulu bapak yang saya kenal ini, saya tidak ketemu. Kemudian saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan bapak A, ibu A. Yang notabene dia juga masuk di dalam surga yang tingkat lain. Saya mohon kepada Allah agar kami dipertemukan. Maka direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tad'un. Kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Jemaah yang dirahmati Allah. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqa. Tiap-tiap kali mereka diberi rezeki dari apa yang ada dalam surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, ini seperti yang pernah kami nikmati, dapati rezeki sebelumnya. Di dunia dulu pernah kami dapati ini. Di sini juga kok kami dapati. Wa utubihi mutasyabiha. Allah nyatakan mereka diberi yang serupa tapi tidak sama. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ulama tafsir menyatakan bahwa mereka diberikan makanan di dalam surga itu di pagi harinya itu beda rasanya dengan di sore harinya. Dalam satu hari itu saja beda jemaah sekalian. Kualitas rasa makanan yang di pagi hari beda dengan kualitas makanan di sore harinya. Dalam satu hari saja beda rasanya, beda kualitasnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia di surga itu khalidina, kekal di dalamnya selama-lamanya? Berapa miliar rasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya penghuni surga itu? Luar biasa. Luar biasa. Kita diberi buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja bentuknya sama, tetapi rasanya tentu beda. Mengapa Allah memberi kita ini buah-buahan yang biasa kita lihat? Agar supaya kita benar-benar yakin bahwa buah ini bisa dimakan. Jemaah yang dirahmati Allah. Pernah salah seorang guru kami dulu, ini orang Arab. Mereka di negerinya tak ada durian. Jadi ketika mereka melihat durian, mereka heran, ini buah apa? Penuh dengan duri. Baunya busuk. Bahkan di depan kami, di depan murid-muridnya, beliau menyatakan buah yang terbusuk di dunia ini adalah buah durian. Dan itu kami bantah. Kami bantah bahwa ini terbalik. Menurut kami durian ini baunya luar biasa. Tapi beberapa hari kemudian kami merenung. Subhanallah. Mengapa guru kami yang orang Arab, notabene orang Arab itu, keheranan dengan buah durian? Karena di negaranya tidak ditemukan buah itu. Jemaah sekalian, coba perhatikan. Kalau di surga Allah beri kita, katakanlah, buah yang tidak pernah kita temukan di Indonesia ini, tentu kita merasa heran. Ini buah apa? Bisa jadi juga kita, ini tidak cocok rasanya. Baunya, sebagaimana orang Arab mengatakan, buah yang paling busuk adalah durian. Guru kami. Ya. Mereka juga tidak terbiasa dengan makan pedis-pedisan. Sehingga ketika mereka disajikan makanan yang pedis, mereka menyatakan, ini akan membunuh kami. Akan memutuskan usus-usus kami. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa memakan makanan yang pedis. Allah Maha Rahman. Ya. Allah benar-benar memanjakan hambanya penghuni surga.
Sehingga meskipun diberi buah yang sama dalam bentuk, tetapi sangat beda dalam rasa. Jemaah yang dirahmati Allah, belum lagi wa azwajum walahum fiha azwajum mutahhara. Di dalam surga dia akan memperoleh pasangan-pasangan, istri-istri yang senantiasa suci. Wa hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi berdasarkan himbauan Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Jangan lupa jamaah sekalian, selalu berdoa kepada Allah. Dan tentu doa yang terbaik adalah doa yang diucapkan sesudah salat. Allah nyatakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan melalui salat. Doa yang terbaik adalah doa yang diucapkan setelah salat. Sekali lagi jangan lupa, kita bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Setelah nanti insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan merasakan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Meskipun Rasulullah menyatakan keadaan sesungguhnya dalam surga tidak seperti yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, dan yang pernah kita lihat. Apa yang pernah disampaikan orang kita dengar, apa yang pernah kita baca, hanya sebahagian kecil dari hakikat surga yang sebenarnya. Mengapa demikian? Salah satu hikmahnya adalah agar kita senantiasa penasaran, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga menempatkan kita di surga yang terbaik. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Jangan lupa jemaah sekalian, berinfak, bersedekah untuk tabanas akhirat kita kelak. Insya Allah apa yang kita infakkan ini tentu tidak akan mengurangi harta kita dan tentu akan menambah kebaikan-kebaikan kita di hari kemudian nanti dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.